Halo Sobat Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif, hari ini kita akan berbicara tentang legalitas usaha yang digunakan bagi bisnis baik perseorangan maupun badan usaha. Sebelum kita membahas tentang legalitas usaha, apa sih legalitas usaha, gunanya untuk apa, kenapa harus ada legalitas usaha, terlebih dahulu kita coba renungkan. Ada beberapa kasus di mana ada lokasi ataupun usaha yang ditutup karena belum berizin. Tentu itu akan menimbulkan suatu hal yang menunda perkembangan bisnis sendiri karena sudah berjalan namun ditutup. Sehingga perlu dipahami bersama bahwa selain hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis seperti marketing dan promosi, itu juga legalitas usaha tidak kalah pentingnya. Legalitas bisa dimaknai sebagai hukum ya. Jadi bagaimana hukumnya dari bisnis tersebut. Sehingga ketika seorang memulai bisnis, dia juga mau nggak mau, suka tidak suka harus mempelajari hukumnya itu sendiri. Apa sih manfaatnya legalitas itu? Tentu ada beberapa hal yang menjadi manfaat itu. Jadi suatu usaha yang sudah memiliki legalitas itu negara akan memberikan perlindungan. Sebagai contohnya adalah ketika orang yang mengambil ide bisnis atau mereknya, ketika sudah dilindungi oleh negara, didaftarkan mereknya, maka negara akan turun tangan untuk membantunya. Nah, selain melindungi, legalitas itu adalah untuk memberikan pencegahan kepada orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil bisnisnya tersebut. Sehingga ketika diberikan legalitasnya, orang akan semakin tenang karena sudah dilindungi dan juga dicegah oleh orang yang akan memanfaatkan bisnisnya itu. Dan ketika ada orang yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang kurang baik, maka akan ditangani oleh negara. Contohnya kalau itu berkaitan dengan hubungan keperdataan, maka akan bisa digugat secara perdata. Jika itu berkaitan dengan misalnya pencurian ide atau merek, itu bisa dilakukan penegakan hukum oleh negara. Berbicara tentang manfaatnya itu, maka kita akan tahu legalitas itu sama pentingnya dengan kita berbicara tentang hal yang lain dalam dunia bisnis. Sehingga orang kalau punya legalitas, dia akan tenang, tidak akan was-was ini melanggar aturan negara atau tidak, ini dilindungi atau tidak. Sekarang karena mengapa itu penting? Banyak beberapa bisnis yang itu gagal bertumbuh karena tidak ada legalitasnya. Sebagai contohnya, ada suatu bisnis yang belum ada legalitasnya. Sehingga ketika tidak ada legalitasnya, itu akan menjadi suatu hal yang menghambat. Contohnya merek, pendaftaran merek. Banyak pelaku bisnis yang belum sadar tentang pentingnya pendaftaran merek. Padahal itu adalah hal yang substansial. Ketika hal substansial saja tidak dilakukan, kedepannya jika terjadi sengketa, negara tidak bisa melindungi. Nah, secara garis besar, mengapa legalitas usaha itu penting itu seperti itu. Nah, selain dilindungi juga menjadi identitas. Misalnya berbentuk CV. CV apa sih? Di dalam menjalankan bisnis dalam bidang apa sih? Itu kan jadi tahu, itu menjadi identitas. Dan ketika identitas itu sudah terpatri, itu akan jadi pengembangan usaha. Nah, ketika sudah mulai berkembang, ada konsumen dan mungkin ada repeat order, orang yang belum membeli produk atau jasanya itu akan menjadi percaya atau trust. Nah, ketika seorang sudah mulai banyak transaksinya dan mulai percaya, maka akan meningkatkan kredibilitas, di mana kredibilitas tersebut akan membuat usaha itu semakin berkembang. Ketika usaha berkembang, maka tentu ketika ada orang-orang yang ingin mencuri idenya atau mencuri mereknya atau melakukan hal yang tidak baik, maka sudah ada pencegahannya di sini. Bahwa usaha saya sudah terdaftarkan, sudah dilindungi semuanya. Sehingga beberapa urgensi tadi seperti menjadi identitas, menjadi pengembangan usaha, menjadi transaksi semakin kredibel dan bisa dicegah kepada orang-orang yang tidak melakukan beberapa hal yang tidak baik tadi, maka sudah saatnya pebisnis melek terhadap legalitas usaha di sini. Pertanyaannya, izin usaha atau legalitas apa sih yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha? Nah,
agar dalam menjalankan bisnisnya negara bisa melindungi. Ada beberapa hal, contohnya nomor induk berusaha, ada PIRT untuk makanan, BPOM untuk makanan, dan sertifikasi halal untuk makanan. Contohnya seperti itu. Yang paling mudah, ini contoh untuk misalnya dalam hal food and beverage, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk produk ada contohnya BPOM, sertifikasi halal dan sebagainya. Karena sertifikasi halal itu dibutuhkan untuk apa? Menjamin bahwa barang yang digunakan, kegiatan usahanya itu tidak menyalahi syariat Islam. Nah, untuk BPOM juga bahwa obat dan makanan tersebut sudah dicek oleh negara sesuai dengan standarnya dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh negara. Untuk usaha kecil menengah, misalnya catering dan lain sebagainya, PIRT ini juga penting untuk menjadikan bahwa hal tersebut adalah sudah diberikan legalitasnya, sehingga ketika sudah diberikan legalitasnya, orang tidak akan ragu lagi untuk apa? Untuk memesan, bahkan untuk merekomendasikan hal tersebut. Nah, untuk izin, kenapa pengusaha butuh izin? Karena ketika usaha tidak berizin, nanti akan ada implikasinya, seperti ditutup, lalu mungkin disegel. Nah, itu bisa bersifat sementara maupun selamanya. Hal lain yang jarang dipikirkan adalah lokasi. Ternyata lokasi tersebut itu juga butuh untuk legalitasnya, seperti sewa. Misalnya menyewa suatu tempat, itu juga butuh untuk apa? Diberikan legalitasnya. Sewanya berapa tahun, terus bisa diperpanjang berapa kali lagi, dan yang paling penting adalah berapa nominal jumlah sewa per tahunnya itu yang harus diberikan oleh penyewa. Sehingga di sini jelas dan clear antara pihak penyewa dan juga orang yang menyewakan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, itu untuk menyewa. Bagaimana dengan membangun? Kalau membangun tentu ada izin untuk membangunnya, yaitu persetujuan bangunan dan gedung. Membangun ruko, membangun dan sebagainya untuk bisnis sendiri itu harus ada izinnya. Sehingga ketika diberikan izin PBG atau persetujuan bangunan dan gedung, itu bisa menjadi kuat dalam menjalankan bisnisnya. Nah, ada juga yang sering adalah izin gangguan atau HO. Misalnya ada kerumunan yang mengakibatkan gangguan, sehingga punya legal standing, saya sudah punya izin untuk gangguan ini, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh negara. Nah, untuk UMKM itu paling tidak itu harus tahu adalah merek. Merek itu penting sekali didaftarkan agar negara bisa melindungi. Karena banyak sekali kasus-kasus sengketa merek yang ujung-ujungnya kalah karena apa? Belum didaftarkan. Merek itu termasuk hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual itu bisa dimaknai sebagai hasil dari olah kemampuan dari manusia tentang suatu produk, baik itu barang maupun jasa, di mana itu berguna bagi manusia. Sehingga ketika itu dihasilkan oleh kemampuan daya pikir manusia, itu harus dilindungi. Selain merek, itu ada juga yang disebut dengan hak cipta. Contohnya, lagu. Lagu tersebut ada sang pencipta. Nah, apakah pencipta itu yang memegang hak cipta? Belum tentu, karena apa? Bisa diberikan kepada orang lain. Nah, contohnya dulu ada banyak lagu-lagu yang ya bersengketa tentang hak cipta, sehingga harus, nah sekarang sudah mulai melek bagi pelaku usaha yang mungkin menciptakan lagu maupun record studio harus tahu bahwa lagu tersebut bisa didaftarkan. Nah, yang selanjutnya adalah merek. Nah, saya belum menjelaskan detail tentang merek. Merek bisa dimaknai sebagai tanda, sebuah tanda. Bisa gambar, huruf, angka, kombinasi hal-hal tadi yang bisa menjadi pembeda dari barang maupun jasa. Sehingga ketika seorang sudah punya merek, maka usaha ini sudah kredibel dan orang nggak akan ragu lagi transaksi dengannya. Nah, pendaftaran merek ini juga cukup mudah untuk dilakukan. Nah, ini merek yang paling tidak harus didaftarkan karena menjadi pembeda. Boleh orang punya usaha yang sama, tapi yang membedakan itu adalah merek. Jadi di sini adalah yang paling penting adalah di sini merek. Contohnya di Jogja banyak gudeg. Gudeg ada brandnya sendiri. Nah, maka mereknya itu harus didaftarkan sehingga menjadi pembeda. Atau mungkin yang sedang hype sekarang,
tentang gaya hidup sehat, misalnya teh herbal dan sebagainya, itu juga harus didaftarkan mereknya. Atau bahkan ketika itu temuan baru, teh herbal yang bisa membuat daya tahan tubuh menjadi lebih segar dalam waktu yang singkat, dan itu diberikan izin oleh BPOM, maka itu tidak hanya berhenti kepada merek, tapi juga harus didaftarkan ke dalam paten. Karena kalau paten itu adalah eksklusif. Ketika kita membicarakan paten, kita coba flashback di dalam penemuan mobil. Penemuan mobil itu dulu ada banyak sekali yang disebut dengan seat belt. Nah, oleh Volvo penemu 3-point seat belt itu diriset. Seat belt mana sih yang paling aman? Maka ditemukan 3-point seat belt yang sampai sekarang digunakan di hampir semua kendaraan. Contohnya mobil, baik roda 4, roda 6, dan lain sebagainya. Nah, temuan oleh Volvo ini itu tidak dipatenkan, sehingga ketika tidak dipatenkan, orang-orang tidak perlu meminta izin kepada Volvo untuk memakai 3-point seat belt-nya itu. Tapi bagi saudara-saudara yang ingin mematenkan hasil temuannya, itu boleh, negara memberikan perlindungan untuk itu. Nah, HKI, hak keintelektual tadi, jika didaftarkan akan membuat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ketika sudah punya merek dan didaftarkan, maka itu akan meningkatkan nilai jual produk, baik itu barang maupun jasa. Dan ketika nilai jualnya tinggi, tentu reputasi dari barang jasa juga akan meningkat. Dan itu akan berkorelasi dengan apa? Nilai ekonomis dan juga semakin meningkat. Nah, ketika suatu usaha nilai produknya meningkat, reputasinya meningkat, keuntungannya meningkat, maka akan mendorong laju perekonomian. Karena apa? Akan membutuhkan banyak karyawan di situ. Nah, ketika banyak karyawan berarti membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana mendaftarkan HKI? Itu bisa dicek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bisa mendaftar di situ, saudara-saudara, sehingga bisa diberikan perlindungan secara utuh, baik merek maupun patennya tadi, sehingga ketika ada sengketa itu bisa diurus dengan baik. Langkahnya pun cukup mudah. Silahkan diregistrasi mereknya di merek.dcip.go.id, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Yang selanjutnya adalah ketika itu tadi legalitas menyangkut juga tentang bentuk usaha. Nah, bentuk usaha itu bisa perseorangan, bisa badan usaha. Nah, kalau perseorangan itu wajib ada nomor induk berusaha. Apa sih syaratnya nomor induk berusaha itu? Itu terdiri dari NIK dan KTP yang merupakan dokumen wajib untuk mendaftarkannya. Nah, tentu ketika ada dua hal ini, maka diwajibkan ada NPWP jika telah memiliki. Jika belum, maka sebaiknya dibuat untuk melakukan kewajiban perpajakan kepada negara. Selain itu ada data pendukung seperti BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan untuk mendukung pendaftaran nomor induk berusaha ini. Nah, untuk badan usaha itu sama syaratnya dengan nomor induk berusaha dan ditambah syarat lainnya. Contohnya berbentuk CV. Itu memerlukan akta pendirian perusahaan juga. Sehingga selain syarat yang disebutkan tadi, maka akan ada akta pendirian perusahaan. Ada juga didukung dengan NPWP perusahaan. Nah, ada juga nanti pengesahan dari kementerian untuk perusahaan tadi. Nah, sehingga hal ini akan menambah kredibilitas. Saudara-saudara bisa menentukan maukah perorangan maupun badan usaha. Tapi semakin kredibel, maka harus berbentuk badan usaha agar negara bisa melindungi dengan sebaik-baiknya. Maka akhir dari sharing pada kesempatan ini adalah bagi saudara-saudara yang memiliki badan usaha perseorangan maupun badan usaha, maka segeralah urus untuk mendaftarkan nomor induk berusaha maupun bentuk perusahaannya. Dan jangan lupa legalitas yang lain yang mendukung untuk kredibilitas seperti hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya agar dapat memaksimalkan tumbuh kembangnya bisnis di era digital yang semakin pesat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.